Terima kasih. Saya ucapkan selamat pada Saudara Sukamto mengenai judul yang sudah berhasil dikonstruk, yaitu pengembangan model pembelajaran daring berbasis proyek dengan pola scaffolding pada mata kuliah kendali cerdas. Nah, pada pengembangan ini ada beberapa hal yang karena ini sebuah pengembangan, maka ini merupakan keinginan untuk memberi solusi. Ada beberapa hal yang perlu kita konstruk, di mana dalam konstruk e-learning environment atau lingkungan belajar yang penggunaannya e-learning, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu hal yang tadi dijelaskan, yang sudah dijelaskan oleh Pak Sukamto, berapa hal sudah saya lihat dan saya memiliki konstruk yang mungkin akan menambah hasanah saja. Salah satunya adalah pada saat Pak Sukamto mengkonstruk, ada beberapa yang perlu dilihat, yaitu kriteria, metode, dan scaffolding itu sendiri. Filosofinya bagaimana? Nah, untuk kriteria, yang jelas itu saya tidak tahu apakah nantinya kriterianya ini di dalam scaffolding, dalam pengembangan lingkungan belajarnya itu merupakan individual study, atau mungkin ada dialog, atau mungkin ada otentik atau yang tidak otentik ya, instruction ya. Kemudian ada model atau kriteria mentoring. Jadi itu memang kriteria itu juga merupakan konstruk dari lingkungan belajar e-learning, karena kita menatanya bagaimana dan wujudnya bagaimana, ada beberapa hal yang perlu dimasukkan ke dalam konstruk itu. Berikutnya adalah metodenya. Metodenya yang dikonstruk, karena dalam mata kuliah kendali cerdas itu tentu ada sesuatu hal yang ingin dikonstruk. Nah, itu belum jelas di bab 2 ya. Bab 2, apa yang dikonstruk. Saya memiliki ide bahwa yang dikonstruk itu mungkin adalah search strategi itu. Apa yang dicari sekarang ini yang menjadi masalah adalah bagaimana melakukan pencarian terhadap learning resources. Dalam e-learning yang dibuat itu, di lingkungan e-learning itu perlu diinjekkan, dikembangkan, dan perlu dijelaskan. Atau mungkin reference database. Mungkin bagi Pak Sukamto menginginkan di situ ada referensi-referensi yang nantinya akan ditata, yang itu bisa menjadi rujukan untuk scaffolding. Misalkan, saya tidak tahu, itu perlu referensi database kayaknya. Ada metode di dalam lingkungan belajar itu, ada metode reference database. Misalkan. Kemudian ada inclusion kriteria atau mungkin study selection. Nah, ini jelas apakah itu menyeluruh atau dipilih-pilih metodenya. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman ingat, ada semacam kooperatif ya, think per share gitu ya. Dia melakukan study selection itu di kelompok satu yang kecil itu, kemudian dia berpindah ke inclusion kriteria, itu dia bergabung ke kelompok yang lain, ataukah memang begitu. Jadi ataukah materi-materinya ditata sedemikian rupa dengan metode tertentu. Kemudian pakai data analyze gitu ya, bahwasanya seseorang yang ingin mewujudkan sesuatu itu harus berpikir tentang data-data yang telah berhasil dikumpulkan. Metode-metode ini menjadi penting ya, menjadi sangat penting untuk menjadi konstruk yang namanya pengembangan. Kalau tidak ada itu, nanti kita akan bingung mewujudkannya. Karena berdasar apa? Apakah hanya fitur yang ada di LMS itu, metode-metode yang sudah disiapkan di fitur? Tentunya
itu kan hanya ranah teknis ya, ranah teknis. Jadi sulit kalau kita ingin menjelaskan sesuatu tanpa didasari dengan metode-metode yang memang digunakan untuk lingkungan belajar online. Jadi perlu sekali ada di tataran teoritis, bahwasannya ada strateginya, mungkin ada database-nya perlu ditata, ada itu semuanya memiliki teori. Sehingga kalau nanti diwujudkan, maka ini semuanya susunan-susunan ya. Kecil-kecil ini merupakan susunan-susunan yang sangat membantu kita, terutama kita akan menyeting bagaimana pembelajarnya, itu juga perlu kita pikirkan. Yang terakhir adalah masalah scaffolding. Scaffolding ini berarti memang ada permasalahan di individual difference. Artinya ada perbedaan individu di sana, sehingga perlu scaffolding itu menjadi ranah yang penting ya, sebagai tujuan, mungkin sebagai awalnya, atau mungkin dalam proses penting. Karena individual difference ini menjadi penciri dari pembelajaran era kekinian. Selebihnya memang dikonstruksi pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang klasikal selebihnya. Tapi di scaffolding itu memang individual difference. Asal muasalnya filosofinya dari situ. Nah, kalau kita melihat sekarang, kita melihat ini pengembangan pemikiran ya. Nah, kalau melihat dari Pak Sukamto, saya memiliki pertanyaan kunci ya. Sebenarnya ini dihadirkan kan untuk apa? Untuk apa lingkungan belajar ini? Karena di sini hanya menjelaskan tentang scaffolding. Secara umum sudah dijelaskan bahwa ini untuk memfasilitasi siswa, ya. Secara konseptual memberikan instruksi kepada siswa di tahap awal, sampai perlahan-lahan mengalihkan tanggung jawab dan seterusnya, kan bertahap ya. Namun tidak ada gambaran yang jelas mengapa scaffolding ini harus ada. Apakah memang scaffolding ini diperuntukkan kepada seluruh siswa secara klasikal? Saya yakin tidak lah, karena setiap siswa akan memiliki keunikan masing-masing. Kalau kita membicarakan scaffolding ya, individu sekali ya, setiap siswa sangat individual. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar, mengapa scaffolding itu harus masuk ke dalam konstruk itu. Berikutnya, pada saat pembelajaran ini memang proyek itu jelas. Jadi ada kolaborasi, sudah kita rancang, itu jelas pasti ada di daerah metode. Proyeknya itu dijalankan dengan kayak apa? Tentunya bukan hanya sekedar menjalankan tugas terus selesai, kan tidak ya. Tapi kan tentunya ada metode-metode yang perlu dikonstruk. Ya, metode-metode yang perlu dikonstruk, apakah ini nanti arahnya ke sini, strategi pencarian dan sebagainya untuk menguatkan analisis mungkin. Nah, itu perlu dikonstruk karena ini jelas-jelas memang begitu ya. Sehingga rumusan masalahnya memang ingin ada beberapa yang harus diproduk ya untuk solusi ya. Ini masalahnya adalah solusi yang bagaimana? Apa yang menjadi sesuatu yang kita pecahkan. Nah, di sini hanya kelayakan ya, keefektifan, kelayakan dan sebagainya. Memang bukan masalah krusial ya. Permasalahan krusial tentu ada pada ini. Apakah ini permasalahan krusial adalah individual differences atau bagaimana? Tentunya ini menjadi tolok ukur bagi kita untuk memberi solusi.
Sehingga tujuannya jelas pasti adalah produk. Karena di sini ada spesifikasi produk, tentunya tujuannya pasti ingin membuat solusi yang berupa produk itu, produk untuk menjadi solusi, membuat produk untuk menjadi solusi. Secara umum model dan sebagainya sudah dijelaskan di bab 2, tetapi kajian tentang model pembelajaran daring. Model pembelajaran daring ini belum dikonstruk, sehingga kita tidak tahu nanti wujud modelnya kira-kira menelah apa. Cuman ada penjelasan ini dari IDI itu ya. Itu hanya menjelaskan sekilas sih tentang IPISD. Jadi ini memang konstruknya sudah jelas. Dari konstruk ada langkah kendali dan sebagainya. Cuman saya belum punya gambaran itu nanti bagaimana. Apa saja yang menjadi tolak ukurnya. Sehingga ada beberapa hal mulai ini sudah dijelaskan sih. Ini merupakan penjelasan dari konstruk itu ya. Jadi penjelasan dari konstruk instrumen yang jelas ini. Sehingga itu merupakan konstruksi bersama. Kita harus memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Secara umum di bab 2 itu belum menjelaskan tentang apa sih yang ingin apa sih yang menjadi solusi semuanya itu. Kenapa solusinya seperti ini kan? Ini belum dijelaskan. Hanya saja ini memang lebih ke arah ini penjelasan begini, RPP-nya begini saya modelnya, tapi model itu dibangun dari apa itu belum ada informasi. Mungkin ini lebih bisa dijelaskan nanti model itu dibangun dengan konstruksi yang bagaimana dan itu apa pentingnya. Secara umum seperti itu, luar biasa. Dalam konstruk berikutnya adalah metode. Ya, nanti yang jelas pengembangan model bisa ya tidak ada permasalahan ya, karena ini yang jelas ini sangat sangat biofiris sekali, sistemik ya, sangat sistemik. Sementara untuk pengembangan yang jenisnya mengarah ke scaffolding mungkin bisa memakai pengembangan yang lebih yang lebih konstruktivisme seperti miliknya Rasmussen dan sebagainya. Tapi itu memang berbeda dengan konstruksinya Bapak Sukamto. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan untuk bisa dipikirkan. Terima kasih, semoga sukses selalu.